gitu ya kan. Kira-kira nyesel nggak punya si Almas Hybrid ini? Nyesel. Hai, selamat datang di Mobil. Nah, sebelah gua sudah ada Mas Theo. Halo Mas Theo. Halo. Gimana kabarnya? Sehat. Nah, Mas Theo ini adalah pemilik dari si Wuling Almas Hybrid. Nah, di sini gua mau nanya pengalaman Mas Theo menggunakan mobil Almas Hybrid ini. Penasaran dengan review nanti? Saksikan terus di Mobil. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil Almas Hybrid Mas Theo. Mas Theo, Ya. mau nanya nih, boleh nggak? Boleh dong. Nah, Mas Theo ini gunain mobil ini tuh udah berapa lama gitu, Mas? Oke, aku pakai si Almas Hybrid ini kurang lebih ya setahun lah ya. Waktu Setahun itu ya sekitar setahun lah. Oh, berarti 2003 kemarin ya? Ya kurang lebih 2023 karena waktu awal-awal launching masih ngeliat-ngeliat dulu tuh. Maksudnya kayak Wuling ini sebenarnya gimana sih secara brand gitu-gitu. Terus pasti ngulik-ngulik, masih penasaran, terus udah baru tahu kan ternyata dealernya udah lumayan luas. Jadi ketika udah tahu jaringannya udah oke, baru deh waktu itu memutuskan buat beli Almas Hybrid. Oke, cool. Berarti udah setahun ya? Ya, kurang lebih setahun. Sebelum ke Almas Hybrid pasti kan sempet kayak ngelirik dulu gitu kan, mobil-mobil lain gitu kan. Ya misalnya kompetitor kayak Zenix lah gitu ya kan. Nah, kira-kira waktu itu ngelirik mobil apa sih, nge-compare gitu kan, sampai akhirnya ke Hybrid ini, Almas Hybrid ini gitu. Iya benar sih, emang waktu itu kan emang kalau ngelihat secara pabrikan, Zenix lumayan terkenal ya waktu itu. Cuman ketika waktu itu ngelihat, oh ternyata ada juga nih Almas gitu kan, secara desain juga menurutku masih jarang lah yang model-modelan kayak gini gitu. Terus waktu sempat lihat-lihat di pameran, secara teknologinya ternyata juga udah lumayan mumpuni. Padahal waktu itu kan kayak mobil Cina nih gitu kan. Tapi ternyata pas nyobain juga test drive enak, jadi kayak ya udahlah cobain si Almas ini, dan ternyata beneran enak. Oke, berarti Mas sempat nyobain di event berarti ya waktu itu? Sempat nyobain test drive dulu karena ya namanya beli mobil kan, kita keluar duit nggak cuma sedikit, pasti pengennya yang terbaik kan. Benar. Jadi test drive dulu. Oke. Gitu. Nah, berarti sempat compare juga ke Zenix itu kan. Nah, kira-kira kenapa akhirnya beli mobil ini? Kira-kira keunggulannya apa sih dari si Almas Hybrid selama penggunaan setahun lah ibaratnya? Oke, sama penggunaan lah ya. Tentunya yang pertama jelas si teknologi hybridnya ya, karena apalagi kalau kita mobilitas tinggi itu pasti concernnya utamanya adalah nyari yang BBM-nya efisien gitu. Setuju. Nah ternyata beneran pakai teknologi hybrid itu bisa dapat, ini bahkan bisa dicek ya ntar, ini bisa 1:20 lebih. Ini sekarang posisinya 1:23,8 rata-rata ya. 23 Iya, jadi kayak untuk penggunaan SUV yang bobotnya ya lumayan berat ya, terus bodinya juga gede, mantep gitu kan, tapi efisiensi BBM-nya dapat segitu, menurutku itu oke banget sih gitu. Nah terus kadang-kadang orang mungkin nanya kali ya, kalau hybrid itu terus secara performance gimana, karena kan dia pakai baterai dan pakai mesin gitu. Nah tapi ternyata setelah penggunaan selama setahun ini nggak ada masalah berarti gitu ya terkait dengan performance. Karena dia kan ada teknologinya tuh, dia punya 3 mode berkendara gitu kan. Ada yang di sini istilahnya EV mode ya. EV mode. Terus nanti ketika hybridnya kerja itu dia ada series, ada paralel. Intinya kayak bisa jadi mesinnya nyala itu dia bukan untuk menggerakkan roda, tapi di tengah-tengah itu dia mengisi baterainya gitu. Nah cocok misalnya kayak gini nih buat macet-macetan. Ternyata dia akan aktifnya EV mode nih. EV mode otomatis gitu, dia berubah otomatis. Nah ketika macet-macetan tarikannya tetap dapat jadinya, karena dia pakai EV mode. Kayak yang kita tahu kalau yang namanya penggerak pakai motor listrik kan torsinya instan banget tuh, sekali injek langsung narik. Nah itu buat macet-macetan tetap enak. Kalau kita buat perjalanan jauh, yang main si hybridnya, paralel hybrid kalau nggak salah yang namanya. Paralel hybrid, dia bensin sama baterai jalannya barengan. Jadi kombinasi gitu ya? Kombinasi. Jadi performance-nya tetap oke, buat ngebut masih enak di tol. Tapi BBM-nya itu tadi ya 1:20 lebih, itu 1:23 nih sekarang. Oke. Tadi 1:23 terakhir kemana nih? Terakhir ini kemarin kita ke daerah Bandung sih. Daerah Bandung. Memang lewat tol gitu. Cuman menurutku dengan kondisi jalan yang kayak yang kita tahu ya, Jabodetabek gitu-gitu, arah ke Bandung juga keluar kota, ini menurutku masih masuk akal banget sih dengan efisiensi BBM mas gitu. Gitu. Ini bener ini 1:23 loh. 1:23. Ya setauku sih rata-rata tuh kalau Almas gitu hybrid itu kan yang dari Media dan kawan-kawan tuh bisa 1:17, 19 gitu kan. Ini 1:23 loh. Iya. Wah gokil. Mantap kan? Mantap. Tahu sendiri badannya. Iya, kalau gede teman-teman yang pernah tahu Wuling Almas kan
ngetok besinya aja udah kayak tebel banget, gitu loh. Itu juga kalau ya ibaratnya ya amit-amit gitu kan, ya nabrak ya aman gitu, malah yang nabrak yang rusak gitu ke mobil lain gitu ya kan. Ini mah mobil tank kan. Mobil tank tapi irit ya. Iya, irit ya. Oke. Nah, win-win solution lah. Di luar dari performance nih, dari fitur lah apa yang disuka nih dari si Almas Hybrid ini? Fitur ada sih paling. Ada sih ya? Karena kan ya itu tadi balik lagi kan, kita mobilitas tinggi, sering luar kota, pasti yang namanya perjalanan itu concern utamanya adalah keselamatan kan. Yes, setuju. Nah, ADAS ini tuh ngebantu banget karena ya namanya orang ya, saya kan juga sering ngantuk kalau di tol gitu-gitu. Nah, dia ada yang namanya lane keeping assist gitu ya. Lane keeping assist itu ibaratnya kalau misalnya ini kan di jalan kan ada garis putus-putus nih, ada garis putus-putus, ada garis lurus gitu-gitu. Ketika kita ngelewatin marka itu tanpa ngasih ngesen gitu ya, tanpa ngesen, dia akan ngebacanya kita agak keluar jalur tuh. Nanti dia akan ngasih warning si mobil ini. Warningnya tuh ngapain? Getar kah atau bunyi kah? Warningnya ada suara, terus setirnya juga getar gitu. Nanti kalau bisa disetting juga next levelnya itu dia bisa ngebalikin ke jalurnya gitu. Tapi itu bisa disetting. Oh, bisa setting berarti ya. Berarti ya setahu kita mah ya ibaratnya kayak gimmick lah gitu. Ternyata kepake ya? Kepake banget. Dan paling kepake kalau misalnya kita mobilitas sendirian, kan nggak ada teman ngobrol kan. Pasti ngantuk. Kalau dengerin musik kadang-kadang nggak terlalu ngebantu tuh. Nah, ketika ada itu, selain karena suara yang tadi warning ya, biasanya dia bip-bip gitu kan. Nah, itu setirnya juga getar. Jadi ketika setirnya getar, kita langsung awas lagi gitu. Jadi paling nggak masih tetap bisa terjaga sampai rest area terdekat gitu. Jadi tetap aman. Itu yang paling sering kepake sih buat saya. Paling sering kepake ya. Kalau misalnya pakai yang adaptive cruise control kepake juga nggak? Pakai juga dong. Pakai juga. Iya, karena kan adaptive cruise control itu enaknya kita nggak perlu terlalu mikir ngeset ini ya limitnya, karena kan kadang-kadang kalau yang manteng doang tetap mesti ngerem mesti apa. Nah, kalau adaptif itu dia tetap menjaga nih jaraknya, kita misal pengen kurang lebih 10 meter gitu ya. Nah, itu nanti dia tetap menjaga. Kalau udah mulai terlalu dekat dia akan pelan. Nanti kalau udah mulai terlalu jauh dia akan ngejar lagi, ngikutin ngejaga gitu. Jadi pinter lah si mobil ini. Pinter lah, oke. Ngebantu banget sih si ADAS ini menurut. Oke. Nah, tadi kan udah ngasih tahu nih keunggulan gitu ya kan. Ya. Pasti ada dong yang nggak disuka sama si Almas Hybrid ini gitu. Boleh dong jelasin apa sih yang nggak disuka selama setahun penggunaannya? Yang nggak disuka mungkin paling bodi ya. Bodi dalam artian ukurannya tuh. Gede ya sih. Iya, sebenarnya memang saya seneng sama SUV ya. Maksudnya kan dia mantep, gagah gitu kan, ganteng lah bawahnya gitu. Nah, tapi kalau kita bawa di dalam kota nih, macet-macetan, kadang-kadang manuver sempit kan, kayak mesti nyelip-nyelip di kemacetan atau mesti lewat jalan-jalan kecil karena menghindarin macet. Kadang-kadang suka mikir 2 kali tuh. Cuman itu tadi balik lagi, sebenarnya ini keuntungan yang kerugian yang nggak terlalu gimana banget, karena kebantu sama si torsi instan dari EV mode tadi. Jadi ketika macet-macetan atau harus jalan pelan stop and go kayak gini nih, kayak sekarang, itu EV mode-nya ketika kerja dia ngebantu banget buat tetap manuvernya lincah. Gitu. Berarti lebih kayak karena badan besar gitu, kalau mau satset nggak bisa sulit lah gitu. Tapi karena ada torsinya gede karena EV mode tadi, jadi terbantu walaupun memang ada itu yang suka. Oke. Jadi walaupun macet, ya paling nggak walaupun bobotnya gede ya, macet-macetan tetap ganteng lah karena gagah. Setuju. Nah, gitu. ini yang kita rasain di sini kedap loh. Iya, kedap banget loh, iya. Pasti. Iya, biasanya ya kita nggak tahu ya, mungkin kalau kemarin juga Alves gitu ya kan, itu kedap banget. Ternyata di Almas pun juga kedap ya. Lebih kedap lagi. Iya, karena itu tadi ya, bodinya itu dari luarnya doang ya, luarnya doang bodinya udah tebel. Terus sistem peredamannya ternyata surprisingly juga memang oke gitu ya. Ini motor-motor lewat biasanya tetap kedengeran gitu ya kan. Nah, ini tetap senyap. Oke. Padahal nih jalannya lumayan ramai ya. Iya, benar. Tapi senyap. Dan biasanya tuh kan panoramic sunroof ya? Ya, panorama. Iya, biasanya tuh yang karena yang misalnya langsung buka tuh panas biasanya, karena kan matahari. Ternyata ini mungkin karena ditutup kali ya, jadi dingin gitu ya kan. Berasa tuh kalau mobil yang ibaratnya kayak kemarin nyobain BYD lah gitu ya kan. Kalau nggak dikasih kaca film itu agak cukup panas sih. Tapi ini dingin loh, dingin. Oke. Nah, tadi ngomong efisiensi bensin. Boleh dong di-share kalau di dalam kota berapa banding berapa, kalau di luar kota banding berapa gitu. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin efisiensi ya itu kan memang balik lagi ke pengguna. Tergantung kakinya sekolah. Iya, benar, setuju.
Cuman kalau penggunaan saya pribadi dalam kota rata-rata bisa di 1:17-18 lah. Itu dalam kota ya. Dalam kota. Lumayan. Kalau pas mobilitas lagi tinggi keluar kota, ini kayak yang tadi sekarang 1:23 bisa dapat. Ini Bang. Iya. Cuman pernah sih dapat 1:24 juga pernah, 24-25 pernah juga. Oh, pernah juga. Ya. Itu kemana tuh? Waktu itu ke daerah Bogor deh kalau nggak salah. Dari Bogor. Oke. Lumayan ya. Karena walaupun badannya gede gitu tapi tetap hemat ya, efisiensi ya. Iya. Jadi win-win lah, enak. Oke. Nah, kira-kira nih ada cerita unik gak menggunakan mobil ini? Cerita unik. Mungkin waktu itu pernah kali ya saya perjalanan waktu itu mau ke daerah Semarang kalau nggak salah. Perjalanan panjang lah, kita mau meeting sama salah satu teman saya itu dia seorang komposer buat di agensinya dia, komposer musik. Karena dia suka ngerjain scoring film lah ya. Karena dia pernah sekolah sebagai sound engineer lah gitu. Jadi dia soal musik-musikan, soal sound tuh dia ngerti banget nih. Sementara saya kan nggak ngerti ya gitu-gituan. Nah, terus dia ngeplay musik karena kan saya nyetir. Dia jadi DJ-nya lah bisa dibilang. Dia yang ngeplay musik, dia yang milih lagu dan lain sebagainya. Nah, ketika muter di mobil ini connect ke Bluetooth, kaget tuh dia gitu. Ternyata suara dari speakernya ini tuh selain suran itu jernih gitu menurut dia. Maksudnya untuk ukuran audio mobil menurut dia udah sangat mumpuni gitu. Ini Harman kan? Ini Harman, Infinity by Harman. Dia ada 9 speaker kalau nggak salah. Iya. Gitu. Nah, ternyata waktu itu dia ngiranya dia udah upgrade audionya padahal ini standar bawaan gitu. Terus dia baru tahu ternyata sekelas Almas, kelas mobil Wuling gitu ya, secara fitur-fitur yang mungkin orang lain nggak begitu pertimbangin gitu, tapi kita bener-bener pikirin dia si Wulingnya ini gitu. Jadi kayak speaker gini ternyata udah yang versi paling oke lah bisa dibilang gitu. Nah, akhirnya karena si audionya dia malah ngerjain kerjaan tuh di mobil karena sekalian kan nggak usah pakai headset, bisa tetap ngobrol. Dia play tuh di mobil. Nah, gitu. Dan juga kedap juga gitu ya kan? Kedap juga gitu. Oke. Keren sih. Jadi nggak tahu sih maksudnya belum nyobain juga gitu kan dari sisi audionya ternyata bukan gimmick ya, walaupun ada Harman gitu. Ternyata bagus juga gitu. Dan ternyata di head unitnya ini kan dia bisa setting equalizer dan lain sebagainya. Terus fokus areanya juga bisa di set dan lain sebagainya kan. Maksudnya secara pengaturan memang cukup advance gitu ternyata untuk soundnya ini. Jadi boleh. bisa dicoba tuh buat orang-orang yang suka dengerin musik di mobil perjalanan. Cobain deh, boleh. Ide bagus. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ya. Setelah setahun gitu ya kan, kira-kira nyesel nggak punya si Almas Hybrid ini? Nyesel kenapa tuh? Nyeselnya karena ternyata belum lama keluar yang New Almas. Iya, tampilan lebih baru dan harganya lebih murah. Harganya lebih murah dan desainnya lebih futuristik dari yang ini ternyata gitu. Kemarin sempat lihat di mall mana gitu ya, aku lupa, tapi dia lagi pameran gitu. Ngelihat, wah, anjir udah keluar ternyata. Baru lah, iya. Gitu. Gak beda, gak jauh dari setahun itu kan? Gak jauh dari setahun, iya. Terus udah keluar yang New Almas gitu. Nah, ini lagi pikir-pikir nih, mau upgrade atau enggak gitu, karena kan secara desain emang lebih oke kan, dan fitur-fiturnya juga kalau nggak salah di-upgrade deh kalau itu. Secara AC ya kalau nggak salah itu dia ada air purifier atau apa, jadi lebih sehat lah bisa dibilang gitu. Dan juga kalau nggak salah udah bisa tilt teleskopik kan? Ya, bisa tilt teleskopik. Yang barunya kan? Gitu. Oke, siap Mas Theo, thank you banget nih atas waktunya nih. Siap, sama-sama. Nah, buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa bisa banget langsung share aja di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Paling itu sih dari kita ya. Thank you semua teman-teman, bye bye. Thank you.